Selamat datang dalam MBBS. Mari belajar bahasa Sunda. Oh ya, maaf, suara saya sedang agak seksi. Ya, biasalah akibat cuaca yang tidak menentu. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang bukan membahas ya. Untuk kali ini kita akan sedikit belajar tentang kalimat dan kosakata ya, kosakata baru. Kosakata dalam bahasa Sunda disebutnya kecap. Kecap itu adalah kata kecap, bukan kecap ya. Ingat tulisnya yang tanpa curek, jadi kecap. Ada kecap barang dan kecap pagawean, kata benda dan kata kerja ya. Ya, sembari saya di ladang ya, ini ada sedikit tanaman dari kacang-kacangan. Ini di Sunda disebutnya suuk, SUUK, suuk. Nah, untuk kecap barang atau kata bendanya kita gunakan suuk ini, suuk atau kacang tanah ya. Kemudian untuk kecap pagawean atau kata kerjanya, kita gunakan yang berhubungan dengan suuk, yaitu ngoyos. Kata dasarnya adalah oyos, ditambahkan dengan rarangken atau imbuhan di depan, imbuhan nga atau eng, jadi ngoyos untuk menunjukkan aktivitas itu sedang dilakukan. Nah, sampai di sini belajar bahasa Sunda itu jadi ribet ya kan? Jangan terlalu dipikirkan. Sama juga ketika di dalam bahasa Indonesia kan, ketika kita ada barang namanya pacul dan cara menggunakannya adalah macul. Jadi pacul ditambah imbuhan ma atau maka akan mengubah kata benda menjadi pekerjaannya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ngoyos ini adalah aktivitas untuk menyiangi dan menggemburkan tanah di sekitar tanaman kacang tanah seperti ini atau suuk ya, yang biasanya dilakukan sebelum sampai ketika berbunga. Nah, itu adalah sekilas saja tentang penjelasan dari prosesinya, aktivitasnya. Dan sekarang kita masuk ke pola kalimat. Untuk pola kalimat sama dengan bahasa Indonesia, sudah kita bahas, yaitu SPOK atau JCOK ya. Nah, untuk jejer atau subjeknya kita gunakan kata ganti orang pertama, saya atau dalam bahasa Sunda abdi atau bisa juga abi. Abi adalah sederhana dari abdi yang biasanya digunakan oleh anak-anak ya. Atau bisa juga kuring. Kuring adalah kata ganti orang pertama yang paling umum digunakan untuk bahasa Loma ya atau bahasa akrab. Atau juga bisa aing, tapi aing tidak terlalu sopan lah untuk belajar seperti ini. Kita gunakan kata kuring saja atau bisa juga urang ya. Untuk zaman sekarang bisa. Untuk caritaan atau predikatnya kita gunakan kata ngoyos. Kemudian untuk objek atau objeknya kita gunakan kata suuk. Jadi kalau kita buat kalimat, kita bisa mengatakan kuring ngoyos suuk. Saya ngoyos apa ya bahasa Indonesianya? Yang ngoyos lah, kacang tanah. Saya ngoyos kacang tanah. Ngoyos. Menyiangi bisa atau menggemburkan tanah. Jadi saya menggemburkan tanah kacang tanah. Ya agak-agak rancu ya. Ya makanya tadi ada penjelasan dulu ya di depan ya. Biar gak terlalu pusing. Jadi ngoyos adalah kata kerja yang mungkin hanya ada di bahasa Sunda. Nah, pola kalimat tersebut adalah pola kalimat aktif ya. Jadi kita melakukan pekerjaan. Kalau misalnya ingin diubah menjadi kalimat pasif, kita tinggal membaliknya dan mengganti predikatnya atau kata kerjanya atau kecap pagaweannya yang tadinya ngoyos, kita kembalikan ke kata dasarnya yaitu oyos, lalu tambahkan rarangken atau partikel atau imbuhan di depannya, jadi dioyos. Jadi kalimatnya berubah menjadi suuk dioyos kuring, kacang tanah dioyos saya. Nah, pola kalimatnya ini sudah benar tetapi kesannya jadi sedikit rancu. Jadi kita bisa menambahkan partikel ku yang berarti oleh di setelah predikatnya atau caritaannya. Jadi kalimatnya seperti ini. Suuk dioyos ku kuring. Suuk dioyos ku kuring, yang artinya kacang tanah dioyos oleh saya. Kacang tanah dioyos oleh saya. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia kan. Dan untuk kata kerjanya, untuk perubahan dari bentuk aktif ke bentuk pasif, kita tinggal mengembalikannya ke kata dasarnya. Kemudian kita tambahkan di. Seperti misalnya pacul.
itu adalah kata dasarnya yang kebetulan memang kata benda ya. Kata kerja aktifnya adalah macul, maka kata pasifnya adalah kembalikan ke pacul, kemudian ditambahkan di. Jadi dipacul. Atau bisa ngored, ngored kembalikan ke kored, kemudian ditambahkan di menjadi dikored. Sama aja sih sama bahasa Indonesia kan. Nah, jadi sekarang kita mendapatkan dua kosakata baru. Ada kata benda atau kecap barang, yaitu suuk atau kacang tanah, dan kata kerja atau kecap pagawean, yaitu ngoyos, yang artinya menyiangi dan menggemburkan tanah di sekitar tumbuhan. Nah, kemudian bonus, karena ini juga sudah sore ya, kita belajar cara menulisnya dalam aksara Sunda Baku. Yang pertama adalah suuk. Untuk menulis kata suuk dalam aksara Sunda Baku, pertama kita tulis aksara sa atau huruf sa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan panyuku di bawahnya untuk mengubah huruf sa menjadi su. Kemudian kita tulis aksara suara u. Kemudian terakhir kita tulis huruf atau aksara k dan ditambah pamaeh di belakang untuk menghilangkan vokalnya. Jadi tulisnya sauka, dibacanya suuk, seperti itu. Kemudian ngoyos. Untuk ngoyos pertama kita tulis huruf atau aksara nga, kemudian kita tambah panolong di belakangnya untuk mengubah vokal a dalam nga menjadi o, jadi ngo. Kemudian kita tulis huruf ya sama ditambah dengan panolong menjadi yo. Lalu kita tulis huruf atau aksara sa ditambah pamaeh jadi ngoyos, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk penulisan aksara Sunda Baku tidak terlalu jauh berbeda dengan penulisan aksara Jawa ya. Hanya saja lebih sederhana karena di bahasa Sunda kita punya aksara suara, jadi a, i, u, e, o, dan tidak ada pasangan. Nah, jadi tidak terlalu banyak yang harus dihafal ya, yang harus diingat. Hurufnya itu aja gitu. Tidak kan pasangan dan hurufnya itu kadang agak berbeda. Nah, kalau di aksara Sunda Baku itu tidak ada pasangan, jadi jomblo. Ya, oke lah, semoga bermanfaat.